Selamat pagi anak-anak. Baik, salam jumpa di tahun pelajaran yang baru. Hari ini pembelajaran agama kita adalah tema yang pertama, Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Semua mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami. Engkau telah membimbing dan menjaga hidup kami. Berkatilah agar melalui proses pembelajaran ini, kami makin menyadari betapa besar kasih-Mu, sehingga kami senantiasa dapat bersyukur dan memuji nama-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita bahas lebih jauh materi kita, saya akan membacakan dulu indikator atau tujuan dari pembelajaran kita di tema ini ya. Baik, yang pertama, nanti setelah belajar ini diharapkan anak-anakku sekalian bisa menjelaskan arti dan makna dari janji. Lalu yang kedua, menjelaskan bahwa sejak awal Allah menjanjikan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam teks kitab suci, kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 dan juga di Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu indikator yang ketiga, menjelaskan Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Dan yang keempat, membuat refleksi tertulis sebagai tanggapan atas janji Allah. Baik, anak-anak sekalian, Ibu mau bertanya dulu. Di antara kita, siapa yang pernah menyatakan janji kepada orang lain? Lalu, siapa yang pernah mendapat janji dari orang lain? Iya, masing-masing kita pasti pernah menyatakan atau menerima janji dari orang lain, entah itu teman, sahabat, orang tua, ya, atau mungkin dari orang-orang yang belum pernah kita jumpai mungkin di media sosial atau dimanapun itu. Nah, bagaimana kita menanggapi janji yang diberikan oleh orang lain itu kepada kita? Atau bagaimana orang lain menanggapi janji yang diberikan oleh yang kita berikan kepada orang lain itu? Ya, baik. Pastilah beragam reaksinya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih itu janji? Ya. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ibu ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Dari KBBI ada dua pengertian janji. Yang pertama, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Seperti contohnya hendak memberi, menolong, datang atau juga bertemu. Lalu arti yang kedua, persetujuan antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak itu menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk berbuat atau tidak. Nah, jadi singkatnya dari dua pengertian janji yang tadi ya, supaya lebih simpel ya, kita simpulkan bahwa pengertian janji itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi isi kesepakatan untuk ditepati dan dijalankan dengan setia. Ya, itu pengertian janji. Tolong diingat. Nah, berkaitan dengan materi kita, ya, berkaitan dengan materi kita, Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih itu janji Allah? Nah, janji Allah itu berarti kesepakatan antara Allah dan manusia atas keprihatinan Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Allah berkeinginan untuk menyelamatkan manusia. Ya, jadi itu pengertian dari
janji Allah. Baik anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia, ya, kita mengenal begitu banyak istilah janji, ya. Ada beberapa yang Ibu ambil. Yang pertama, janji yang muncul karena kemauan sendiri. Lalu yang kedua, janji yang muncul karena kemauan kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, ada janji yang dibuat secara tertulis dan juga ada yang lisan. Nah, ada banyak alasan-alasan yang membuat mengapa kita membuat janji. Ya, beberapa alasannya. Yang pertama itu adalah biasanya kita kalau membuat janji supaya orang yang kita janjikan merasa senang. Ya, lalu yang kedua, karena kita mencintai orang itu, ya, karena rasa cinta atau belas kasih yang kita berikan terhadap orang yang kita janjikan. Lalu yang berikut, karena adanya rasa tanggung jawab dalam diri kita. Lalu yang berikut, kita membuat janji karena ingin memperbaiki situasi yang memprihatinkan menjadi situasi yang baik, ya. Lalu yang terakhir, alasannya adalah karena ingin mewujudkan suatu cita-cita, karena ingin membahagiakan orang lain juga ini, ya. Baik. Anak-anak, yang perlu kita ingat dan perlu kita lakukan bersama adalah kalau berjanji haruslah ditepati. Jangan seperti lagu lama, ada istilahnya jambu, janji busuk, ya, nanti lama-lama orangnya juga jadi ikutan busuk. Maka harus ditepati janjinya kalau membuat janji, ya. Karena apa? Karena kalau kita mengingkari janji akan ada resikonya. Kalau kita mengingkari janji yang sudah kita berikan, maka orang yang kita janjikan itu akan merasa kecewa. Karena mereka kecewa, mereka akan membenci kita, lalu bermusuhan lah, ya. Nah, sebaliknya kalau kita menepati janji, ya, kalau kita menepati janji pastilah orang yang kita janjikan akan merasa bahagia, ya. Lalu yang berikut, orang yang kita janjikan akan lebih percaya kepada kita, ya, kepercayaannya timbul. Lalu yang berikut, menumbuhkan persaudaraan yang erat. Nah, untuk mewujudkan sebuah janji itu dibutuhkan sebuah pengorbanan, ya. Jangan hanya berjanji-janji aja tapi nggak pernah ditepati. Ingat, janji itu adalah hutang. Hutang kalau nggak dibayar, dosa. Pintar. Baik, anak-anak, sekarang kita lihat bagaimana kitab suci mengajarkan kepada kita atau Allah mengungkapkan janjinya kepada kita manusia. Anak-anak silakan membuka kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Silahkan dibaca di dalam hati, ya. Silahkan dibaca dalam hati. Lalu setelah kamu baca di dalam hati, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan dari kitab Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 itu. Yang pertama itu adalah dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai 15. Di sana digambarkan bagaimana Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan kita manusia. Maka karena keprihatinan Tuhan itu, Tuhan menjanjikan sebuah keselamatan kepada kita. Nah, janji itu diungkapkan kembali oleh Nabi Yesaya, ada di kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Nanti anak-anak silakan dibuka, ya, dibaca. Nah, Allah dari dua teks kitab suci itu, ya, dari dua teks kitab suci itu Allah memenuhi janjinya. Allah tidak ingin manusia hancur di dalam dosa, ya. Maka anak-anak dapat disimpulkan bahwa yang pertama dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15, ya, makna Allah menjanjikan juru selamat itu adalah karena keprihatinan dari Allah dengan situasi dosa manusia, maka Allah menjanjikan sebuah keselamatan.
Lalu janji itu mengandung arti bahwa suatu hari kelak hal-hal yang menyangkut kejahatan dan dosa akan dimusnahkan, diganti dengan keselamatan bagi seluruh manusia. Lalu yang kedua kesimpulannya adalah dari Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Artinya di situ adalah Allah tak ingin manusia hancur dalam kuasa dosa. Nah, janji Allah itu diwujud nyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, arti Allah mengendaki agar manusia memiliki hidup dan semangat baru adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari kita hidup dengan kehendak Allah. Artinya apa di sana? Ya, kita hindarilah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan dosa. Ya, baik. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetapi Ibu akan memberikan penugasan, evaluasi. Silakan nanti dikerjakan di buku tugas, lalu fotonya dikirimkan ke nomor WA Ibu ya. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat dan selamat